Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir dalam acara seminar kali ini dalam rangka KKN di Universitas Mandiri. Oke, untuk malam ini kita akan sharing, belajar bersama ya teman-teman mengenai Facebook organik untuk meningkatkan penjualan. Mungkin di sini teman-teman khususnya distributor NASA yang ada di Purbalingga sudah familiar ya dengan yang namanya sosial media satu ini yaitu Facebook. Mungkin dalam kegiatan sehari-hari juga teman-teman tidak lupa, tidak terlewatkan untuk menggunakan Facebook baik untuk update kegiatan sehari-hari maupun untuk menunjang kegiatan bisnis teman-teman semua. Oke, langsung kita lanjut saja ya teman-teman. Oke, Facebook organik. Mungkin di sini teman-teman nanya ya, apa sih Facebook organik itu? Makhluk apakah itu Facebook organik? Jadi di sini kalau kita terjemahkan pakai metode atau mungkin istilahnya zaman sarsan atau bahasa kita sehari-hari ya, Facebook organik adalah strategi pemasaran dengan Facebook personal. Facebook personal yaitu ya akun Facebook kita sendiri yang kita gunakan sehari-hari untuk update status atau mungkin untuk menyimpan foto-foto, baik foto-foto mungkin jalan-jalan atau foto untuk kegiatan bisnis, atau mungkin ada juga yang suka curhat di Facebook. Nah, di sini ada kata organik ya teman-teman yang artinya adalah gratisan. Gratisan di sini kita bisa untuk mengenalkan produk kita, membuat mereka menjadi membeli, sampai merubah jadi pelanggan. Itu bisa kita lakukan melalui Facebook personal kita. Apa mungkin? Jawabannya adalah sangat mungkin sekali dan banyak yang sudah merasakannya. Mungkin di sini juga teman-teman sudah sering merasakan yang namanya closing atau dapat konsumen melalui aplikasi Facebook ya teman-teman. Karena di sini faktanya dari data SimilarWeb tahun 2020, Facebook adalah website tertinggi nomor 3 yang paling banyak dikunjungi oleh orang-orang Indonesia ya teman-teman. Nah ini dengan total kunjungan 644.800.000 kali. Nah ini 0,5 miliar ya dalam 1 bulan. Itu 1 bulan ya. Coba kalau 1 tahun, berapa miliar, berapa triliun orang mengunjungi Facebook. Nah, di atas Facebook itu ada Google dan YouTube. Jadi Facebook ini adalah peringkat 3 tertinggi yang sering dikunjungi oleh warga negara Indonesia. Nah, dalam prinsip pemasaran, di mana orang berkumpul, maka di situ kita bisa promosi. Oke, lanjut lagi. Nah, nanti kita akan membahas ada 6 poin supaya Facebook kita bisa maksimalkan walaupun gratisan, tapi bisa menghasilkan. Ini yang pertama, ada 3 hal penting untuk yang berjualan di Facebook. Apa saja 3 hal penting tersebut? Oke, yang pertama adalah isi temannya. Nah ini, saya pernah diajarkan oleh guru saya kalau jualan itu harus ke target pasarnya. Nah, apa itu target pasar? Target pasar adalah orang-orang yang punya kemungkinan tertarik dengan apa yang kita tawarkan, kemungkinan membeli produk kita, dan punya kemampuan bayar produknya. Ini, contohnya, misalkan kita jualan properti. Nah, maka kita nggak boleh nih nawarin ke anak SD, anak SMP, karena mereka nggak akan tertarik untuk membeli properti. Karena yang mereka tertarik mungkin masih suka beli mainan, masih suka beli kuota ya untuk main Mobile Legends dan lain-lain.
Nah, jadi maka jual properti ya harus ke target pasarnya yang tertarik dengan properti, yang kalau ditawarkan mereka akan beli dan yang bisa bayar. Nah, ini apa yang terjadi kalau menawarkan sesuatu bukan ke target pasar? Pasti seringnya dicueki, diabaikan, ditolak, produknya dianggap mahal. Kemudian poin yang kelima di sini adalah bagaimana sih cara menggenjot omset lewat Facebook? Nah, di sini ada 3. Yang pertama, tambah calon pembeli. Di sini ada 2 tips agar pertemanan di Facebook lebih maksimal. Jadi setiap kurun waktu tertentu, bersihkanlah akun Facebook Anda dari teman yang tidak aktif. Nah, jadi teman-teman bisa hapus pertemanan mungkin untuk teman-teman Facebook yang sudah aktif atau mungkin yang bukan target pasar kita, itu bisa kita unfriend. Nanti kita ganti dengan teman-teman baru yang lebih tertarget, sehingga nanti akan lebih maksimal. Kemudian yang kedua, jika ingin temannya terus bertambah, bahkan followernya bertambah terus, maka buatlah status yang weight-nya tinggi. Weight-nya tinggi itu apa? Maksudnya berbobot. Jadi mungkin kita sering sharing tentang kehidupan, tentang tips dan trik untuk kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, atau bisa tips dan trik sesuai dengan produk-produk yang kita jual. Nah, kemudian di sini yang kedua, tambah volume transaksi. Volume transaksi adalah jumlah pembelian dalam 1 kali transaksi. Jadi ketika dia beli dan 90% akan closing, pastikan teman-teman nih paham ya, kira-kira kalau kita udah mau closing, itu ada tanda-tandanya. Jadi setelah kita mengenali tanda-tanda kalau kita akan closing, langsung kita tawarkan produk lainnya. Contohnya gini, nggak sekalian produk lainnya, Kak, masih bisa tambah karena ongkirnya dihitung per kilo. Nah, itu namanya cross-selling. Jadi setelah kita closing produk A, kita bisa tawarkan produk yang lainnya, agar keuntungan kita juga bertambah. Atau Anda juga bisa mengatakan, mau ambil yang besar langsung, Mas, cuma tambah 10.000 aja, tapi ukurannya lebih besar. Nah, kalau yang seperti ini namanya upselling. Jadi, misalkan ada yang mau beli produk kita yang kemasannya kecil, dan ternyata yang kemasannya lebih besar pun harganya tidak jauh beda, bisa kita tawarkan seperti itu ya. Jadi value-nya lebih banyak, sehingga keuntungan yang kita dapatkan juga lebih besar. Oke, poin yang ketiga, tambah frekuensi. Artinya tambah pembelian yang berulang, atau bahasa kerennya adalah repeat order. Ya, jadi kita buat pembeli lama, buat beli lagi. Caranya gimana? Mungkin kenalin nih kalau ada launching produk baru, kita bisa infokan ke konsumen-konsumen, ke pelanggan kita. Tawarkan produk yang lebih lengkap, tawarkan varian baru, atau kita kasih promo khusus pembeli. Misalkan bisa promo diskon ongkir, bisa kita tawarkan juga promo khusus diskon untuk harga produknya. Nah, jadi semua cara itu agar membuat pembeli lama datang lagi. Dan di sini kita bisa membuat rencana untuk bisnis kita. Berapa target penambahan teman per hari, per bulan, per 3 bulan, per tahun. Jadi semuanya harus kita rencanakan. Ingat ya, tambah omset sama dengan tambah penjualan, sama dengan tambah penghasilan. Oke, thank you teman-teman untuk sharing malam ini ya. Waktunya, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bareng malam ini. Semoga apa yang kita sharing malam ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya, bisnisnya semakin lancar, omsetnya semakin meningkat, jaringannya semakin bertumbuh, dan kita diberikan kesehatan selalu agar kita bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak.
like, komen, dan subscribe di YouTube Nusa Mandiri. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Jadi sarjana, Nusa Mandiri tempatnya.